semuanya itu mengalir aja ya Pak ya, saya tidak Ya, terlalu sebenarnya- Bapak tidak terlalu kemana ya, Ya sebenarnya berjalan ya, seperti yang penting itu tadi kita bagaimana mengupayakan, kita jangan dulu berpikir mau jadi apa ya, kita, tapi marilah kita bekerja itu apapun yang dibebankan kepada kita saat itu pekerjaan kita laksanakan secara tulus, ikhlas dan sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Nah tentu perbuatan ikhlas, sungguh-sungguh, ya, inilah yang sering saya sampaikan. Kita tidak perlu mengharapkan buah, dia akan berbuah sendiri atas pekerjaan kita yang tulus dan ikhlas. Jadi kuncinya satu, ya, kalau kita bekerja dengan ikhlas, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, apapun pekerjaan itu insya Allah akan menghasilkan hasil. Kunci sukses Bapak tadi selain kerja sungguh-sungguh tadi apalagi Pak? Mungkin doa orang tua? Oh itu ikhlas. Kalau doa orang tua itu ya paling penting. Nah, karena sepengetahuan saya terhadap orang tua, saya berusaha bagaimana terus untuk komunikasi. Sebenarnya sebelum ke partai itu awalnya Bu tidak terpikir bakal jadi wali kota begitu. Ada nggak Pak pesannya atau kiatnya kepada masyarakat Palembang yang bisa menjadi sukses seperti Bapak? Intinya satu, ya. Satu yang pertama punya cita-cita, kemudian teruslah kita secara sungguh-sungguh untuk meraih itu. Ya. Jadi kan semua tidak lahir secara tiba-tiba, pelan pasti melalui proses. Nah proses ini akan ditempa diri kita, ini berhadapan dengan tentu permasalahan. Nah apabila kita mampu untuk mengatasi masalah itu, tentu kita menjadi mendapatkan cita-cita yang kita harapkan. Nah untuk mampu yaitu menghadapi masalah ini tentu kita perlu ketulusan, perlu kerja keras, ya, perlu keikhlasan tadi. Ya, kalau kita tidak ikhlas dengan masalah yang kita hadapi, sudah akhirnya di masalah itu kita dapat, kita sudah mengundurkan diri. Nah inilah ya kerja keras dan sungguh-sungguh itu menjadi penting ya, dalam meraih sebuah cita-cita. Nah, kalau ini kita bisa memanage dalam diri kita ini sungguh-sungguh, ikhlas, insya Allah akan mendapatkan cita-cita yang kita harapkan. Itu yang paling penting. Jadi tentukanlah ya, arah kita ini ingin kemana, ya. Tapi marilah pekerjaan kita ini kita cari pekerjaan yang betul-betul bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, bila perlu bagi bangsa. Tentukanlah cita-cita. Lantas pelajarilah untuk meraih cita-cita itu dengan cara apa? Dengan cara keikhlasan kita, dengan cara kerja keras kita. Kalau kita ikhlas, ya, ketika tidak berhasil kita juga down kan. Tetapi yakinlah, kalau kita betul-betul ikhlas dan sungguh-sungguh konsisten, artinya insya Allah tangan-tangan Tuhan akan membantu kita untuk mencapai cita-cita. Bapak kan juga perantau ya, perantau ke Lampung, terus jadi bekerja di suatu perusahaan, berdagang segala macam, dan sampai ke puncak ini. Ada nggak Pak satu titik terendah yang pernah Bapak hadapi menjadi suatu pelajaran untuk hidup Bapak? Titik balik. Ya sebenarnya kan kita harus evaluasi. Kalau kita mendapatkan kegagalan itu karena usaha kita sesungguhnya. Jadi aku sering menyampaikan bahwa kita ini harus nyubit diri kita sendiri. Nah kalau kita sakit dicubit, kita jangan nyubit orang lain. Tentu kalau kita tidak berhasil, bukan kita menyalahkan orang lain, ada apa? Sama halnya, kok orang itu kenapa senang dengan orang lain? Kadang-kadang kita nyalakan, berarti perbuatan kita yang kita lakukan kepada seseorang itu tidak maksimal sehingga dia berpaling ke tempat lain. Nah itu, jadi kan jangan kita nyalakan
Kita jalankan perasaan kita ini, kita sudah hebat, ya dah, sudah berbuat baik, ini kan. Nah, tetapi kan tentu ada hal yang membuat kelemahan, ya, sehingga dia bisa berpaling ke tempat lain. Jadi hal-hal yang seperti itu. Makanya kita harus evaluasi. Evaluasi ini penting terkait dengan apa yang kita lakukan. Karena kadang-kadang kalau kita tidak evaluasi, kita ini euforia dengan apa yang tidak bermanfaat, sehingga kita lupa, akhirnya kita menyesal. Tetapi kalau sering kita evaluasi apa yang kita kerjakan, sudah sampai di mana targetnya, ya, nah itu kan. Ya, sama halnya kita ngatur duit lah ya. Kalau kita saya di Lampung dulu dikirimi 30.000 dengan orang tua, lantas habis bulan kurang duit ini. Nah kalau kita dievaluasi apa? Oh ternyata saya ini anggaplah beli ini yang tidak terlalu bermanfaat, ya. Padahal kalau saya tidak beli, katakanlah beli rokok lah, ini kan tidak terlalu bermanfaat bagi kita. Nah, kalau kita coret rokok ini, kalau selama ini sebungkus, buat setengah bungkus, sehingga duit 30.000 ini bisa sampai 3 bulan. Ngapain? Kita mau maksakan ini kan, nah, sehingga dia cukup. Jadi evaluasi yang penting. Jadi apapun pekerjaan kita ini seolah tidak sia-sia kalau kita evaluasi. Yang tidak berguna mari kita buang, yang berguna ini kita tingkatkan. Nah inilah yang harus belajar, ya dah. Harus sudah belajar karena tidak ada ini kan apa namanya, katakanlah ilmu untuk mengoreksi diri sendiri ini kan. Kadang-kadang kan orang tidak mampu. Karena kan dihadapkan dengan kesenangan, euforia, kita akhirnya egois dewe. Tiap bulan kita ketekor kan kita. Nah itu. Jadi yang pertama ngatur diri, karena banyak kadang-kadang ya itu kan. Ya semuanya kaitannya seperti itu. Jadi kita harus ada evaluasi. Jadi jangan memandang terlalu jauh, disesuaikan dengan potensi yang ada di diri kita. Nah yakinlah bahwa Tuhan itu akan memberikan ke siapapun itu kelebihan kepada seseorang. Apabila kita bisa mampu menjual kelebihan diri kita bermanfaat bagi orang lain, nah insya Allah itu jualan kita laku. Nah kalau kita laku itulah namanya kita bisa berhasil. Tetapi sesungguhnya itu tidak ada di punya kita lihat punya, wah hebat dia itu seperti ini kan. Tapi sesungguhnya kita tidak bisa melakukan itu. Ngapain? Karena Tuhan ini ya, menciptakan ini kalau samo ya tidak kate gitu kan. Memang dia ciptakan kita ini berbeda, perbedaan itulah yang membuat ini supaya indah kan. Lagi indah. Kalau samo kan malah ada indah lagi. Nah inilah kadang-kadang kita ini tidak mengerti apa sih potensi sesungguhnya dalam diri kita ini. Nah inilah perlu belajar, ya, perlu belajar. Karena apapun ya, yang kita lahirkan dalam kehidupan ini pasti akan bermanfaat. Tapi manfaat ini harapannya jangan manfaat yang hanya kecil yang tidak kelihatan, bermanfaat bagi besar. Nah untuk mengolah manfaat ini menjadi besar, ya tentu diri kita sendiri atas kelebihan kita. Nah kan seperti itu. Nah, jadi mari kita belajar untuk mengevaluasi diri kita. Nah, ketika sudah ketemu apa yang menjadi potensi kita, karena kan ketika menemukan potensi ini namanya cinta, senang. Kalau senang nak siapapun ngatui tetap itu tutup kuping. Nah karena pengaruh ini bukan dari wong lain, justru dengan wong yang kenal dengan kita. Ya buktinya wong Arab tidak mungkin mempengaruhi kita yang tidak tahu dengan kita. Ada siapa? Kawan kita, keluarga kita. Nah maksudnya sih baik maksudnya untuk ada kebaikan. Orang tua kita kan nyuruh kita untuk berbuat baik maksudnya. Tetapi kadang-kala karena apa ya, katakanlah kebaikan itu menurut kita kalau kita turuti ini akan menjadi fatal bagi kita, tetapi akan kita laksanakan sebenarnya ini akan bermanfaat bagi seluruh. Tidak apa-apa kita lawan, ya. Kita lawan daripada petua atau petunjuk dari orang tua, tetapi untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan.